menanam selada ya, karena kebutuhan selada kami relatif cukup tinggi. Setiap panen itu biasanya langsung dikirim ke Superindo, supermarket Jogja Semarang sama area Jogja lah gitu ya. Generasi milenium Indonesia zaman sekarang itu petani adalah sesuatu pekerjaan yang sangat tidak diinginkan, karena mereka berpikir adalah bertani merupakan pekerjaan yang mungkin tidak diidamkan oleh setiap orang tua di Indonesia. Tetapi di sini saya hanya ingin berbagi bahwa bertani itu sangat menyenangkan, dan bertani itu bukan sesuatu yang tidak layak, tapi ini bisa dilihat bertani yang modern, bertani yang istilahnya kita bertani yang bersih tetapi memiliki kualitas yang sangat bagus gitu. Jadi apa yang kita makan itu yang kita tanam. Itu prinsipnya orang Indonesia. Jadi nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur, seperti itu. Selamat pagi. Selamat datang di greenhouse kami di Sedayu. Kami dari SR Hydroponic Sedayu. Saya Ayu, pemilik dari Hydroponic Sedayu. Hari ini kita akan berbagi tentang bagaimana caranya saya bermulai hidroponik. Sebenarnya bukan bermaksud menggurui, tetapi hanya sharing aja kan ya. Kebetulan kami mulai pertanian hidroponik ini karena awalnya kami menyukai sayuran. Nah, idenya itu datang dari suami saya yang dulunya pernah di Jepang. Jadi kalau di Jepang itu sistem pertanian sayuran seperti ini itu menggunakan media hidroponik. Lalu kami mendapatkan ide karena melihat dari salah satu teman kami yang budidaya sayuran secara hidroponik. Terus dari mulai tahun 2017 akhir kami mulai bertani secara hidroponik karena kami nggak punya lahan untuk melakukan pertanian. Jadi dengan lahan 7 kali 12 meter kami bisa mendirikan sebuah pertanian yang sangat modern seperti ini, namanya hidroponik ya. Apa saja sih yang diperlukan untuk hidroponik? Pertama yang kita perlukan adalah greenhouse. Greenhouse itu merupakan tempat atau rumah dari tanaman-tanaman yang kita tanam hari ini gitu. Terus media yang digunakan untuk membuat greenhouse adalah yang pertama itu ada plastik UV. Terus nanti kita bisa, kalau kita mau berhemat, kita bisa pakai besi kayak gini, atau bisa pakai bambu, atau bisa menggunakan baja ringan gitu. Tetapi tergantung kebutuhan ya. Terus kemudian adalah yang dibutuhkan lainnya adalah guli. Guli itu ini, guli trapesium itu lebih bagus dipakai untuk bertani secara hidroponik karena air yang mengalir relatif lebih stagnan gitu ya. Jadi ini lebih bagus dipakai daripada yang bulat. Sebenarnya pakai bulat pun nggak apa-apa. Itu, tetapi menggunakan yang seperti ini lebih recommended. Terus yang berikutnya adalah media yang dipakai adalah rock wool. Rock wool itu adalah media pokok yang dipakai untuk menanam atau untuk pembibitan sampai panen seperti ini. Jadi secara garis besar hidroponik itu pertanian dengan menggunakan media air tanpa tanah ya. Jadi bertani yang nggak kotor itu adalah bertani hidroponik menggunakan media rock wool. Terus yang berikutnya adalah net pot. Net pot adalah media di mana tempat rock wool itu untuk menyimpan dan ditaruh di dalam lubang guli seperti ini. Terus proses yang pertama itu pembibitan. Pembibitan yang pertama itu selama kurang lebih 3 hari bisa diletakkan di tempat yang lembab atau di ruangan seperti di dalam rumah yang kondisi udaranya lembab. Lalu setelah 3 hari daunnya sudah mulai tumbuh 2 atau 3. Nah, seperti itu. Ini adalah usia 4 atau 5 hari. Nah, seperti itu. Terus nanti setelah daunnya sudah mulai 3 atau 4 seperti ini, kita bisa letakkan atau pindahkan ini ke dalam net pot. Lalu dimasukkan ke pipa yang jarak lubangnya lebih rapat. Itu untuk tempat pembibitan. Setelah nanti sudah mulai tumbuh besar seperti itu, kita pindahkan ke lubang produksi dengan jarak kurang lebih ini 20 cm ya.
Supaya nanti kenapa dikasih jarak? Supaya dalam proses produksi nanti seladanya bisa tumbuh secara maksimal. Seperti itu. Lalu nanti usia panen itu kalau kita lebih banyak menanam selada ya, karena kebutuhan selada kami relatif cukup tinggi. Itu biasanya disuplai ke supermarket, ke hotel, catering, restoran, dan lain-lain. Seperti yang membutuhkan gitu ya. Jadi masa panennya dari mulai pembibitan sampai masa panen itu kalau selada kurang lebih sekitar 40 sampai 45 hari. Nah, seperti itu. Lalu apa yang dilakukan setelah masa panen? Yang dilakukan setelah masa panen adalah sterilisasi. Seperti yang kita lihat di meja nomor 2, itu kemarin baru saja dipanen, maka dilakukan pembersihan. Pembersihan lumut setelah proses penanaman sampai masa panen, lalu itu disterilkan. Disterilkan artinya dibersihkan terus dikeringkan. Seperti itu. Nah, itu sudah secara garis besar proses tanamnya seperti itu. Lalu untuk airnya kita menggunakan nanti ada ukuran pH sama EC meternya, itu diperiksa setiap sehari sekali saja sudah cukup. Jadi menanam hidroponik itu tidak begitu rumit. Jadi cuma didiamkan aja setelah nanti ditaruh di proses produksi seperti ini. Nanti didiamkan aja, cuma dicek kadar EC-nya sama pH-nya. Seperti itu. Itu untuk pengontrolan. Untuk tanaman yang bisa ditanam secara hidroponik itu adalah yang berupa daun, ya, daun atau sayuran seperti ini yang bisa kita lihat selada, ada sawi pokcoy, daun mint, bayam Brasil, stroberi pun juga bisa. Karena nutrisi yang kita pakai adalah nutrisi AB mix, ya. Itu adalah nutrisi daun sehingga ketika jenis sayuran atau tanaman hijau seperti itu diletakkan atau ditanam secara hidroponik, itu daunnya akan lebat dan bagus gitu ya. Tapi ya itu tadi dengan syarat tiap hari kita harus kontrol tingkat EC yang dibutuhkan sesuai dengan jenis tanamannya. Kalau untuk kita ini karena ukurannya tidak terlalu besar ya, jadi cuma 7 kali 12 meter lahannya, terus panjang pipanya adalah 6 meter, terus setiap meter itu berisi lubang kurang lebih 29. Jadi 29 pun nanti tidak diisi full. Paling nanti setiap meja ini isinya maksimal itu 250 sampai 300 seperti itu. Nah, itu setiap panen gitu biasanya langsung dikirim ke Superindo, supermarket Jogja Semarang sama area Jogja lah gitu ya.